Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode ke-9, yaitu TKA Fisika tentang bab dinamika rotasi. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi bab dinamika rotasi ini. Oke? Simak terus video ini sampai akhir. Soal yang pertama. Sebuah bola pejal bermasa 2 kg menggelinding pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat terhadap horizontal dari ketinggian 7 meter. Pernyataan berikut yang betul adalah titik-titik-titik. Di sini diberikan 4 pernyataan. Kalau model soal seperti ini kita harus cek masing-masing pernyataan ini betul atau salah. Oke, kita mulai kerjakan ya. Jadi ini kita harus gambar terlebih dahulu. Bidang miring, di sini ada bola pejal bermasa 2 kg menggelinding pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat terhadap horizontal. Berarti ini 37 derajat. Dari ketinggian 7 meter, berarti ini 7 meter. Lalu, kalau model soal seperti ini, tahap pertama adalah kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda, gitu kan ya. Ada gaya apa aja? Ya, yang pasti yang pertama, di sini ada gaya berat, W, yang arahnya ke bawah. Oke, lalu karena ada kontak dengan lintasan atau bidang miring, berarti kita gambar ke sini, tegak lurus terhadap lintasan, yaitu gaya normal. Ingat ya. Nah, lalu di sini apa ada gaya lagi? Gini logikanya. Yang namanya menggelinding itu kan artinya benda ini mengalami gerak translasi sekaligus rotasi. Jadi dua macam gerak. Kalau hanya translasi berarti dia selip, nggak berputar gitu ya. Dia berputar karena ada gaya gesek. Ya, jadi di sini walaupun tidak diketahui apa-apa di soal, apakah bidang miringnya ini kasar atau licin, kalau dia menggelinding artinya dia berputar. Kenapa kok bisa berputar? Karena ada gaya gesek antara bola dengan bidang miring. Jadi kita gambar gaya gesek. Kemana? Ya logikanya gini, ini kan menggelinding pasti ke bawah, kan ke sini arahnya. Percepatannya A-nya, ya kan? Berarti arah gerak benda ke kiri bawah, berarti di sini FK-nya ke kanan atas. Nah, seperti ini FK. Oke, jadi ada 3 gaya, W, N, dan FK. Oke, lalu sekarang kita lihat di sini kita buat sumbu X sama sumbu Y-nya, karena dia geraknya ke kiri bawah, jadi sumbunya juga ikut miring. Jadi, ini sumbunya, sumbu Y, yang ini sumbu X. Oke, jadi di sini gaya-gaya yang tidak sejajar salah satu sumbu itu W. Kalau N kan searah sumbu Y, FK searah sumbu X, tapi negatif, melawan arah gerak benda. Jadi W atau gaya berat harus kita uraikan. Berarti ke kiri sama ke bawah. Gini ya. Kita uraikan. Masih ingat? Yang ke bawah ini yang cos. Jadi ini W cos 37 derajat. Yang ke sini W sin 37 derajat. Jadi diingat ya, kalau pada bidang miring itu yang searah atau sejajar sama lintasan, sejajar sama arah gerak benda itu yang sin. Kalau yang ini berlawanan sama normal, yang tegak lurus sama lintasan itu yang cos. Jadi W cos 37 derajat ke sini, W sin 37 derajat ke sini. Oke, sekarang kita mulai kerjakan. Karena tadi benda mengalami 2 macam gerak, yaitu translasi dan rotasi, ya sudah kita kerjakan dua-duanya. Kita mulai dari yang translasi. Kalau translasi itu kan kita pakai hukum Newton yang biasa ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena di sini arah gerak benda ke kiri bawah, berarti sigma F kan gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda dikurangi gaya-gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Yang searah dengan arah gerak benda itu W sin 37 derajat. Ini. Yang berlawanan FK. Artinya di sini sigma F-nya W sin 37 derajat min FK sama dengan M kali A. Di sini FK itu kan rumusnya N kali mu K, normal kali mu K. Tapi kan mu K tidak diketahui di sini berapa koefisien gesek kinetisnya, ya kan? Jadi di sini FK-nya nggak perlu diuraikan, biarkan dalam bentuk FK aja. Nanti kita lakukan substitusi atau eliminasi dengan persamaan yang kedua, yang rotasi, bisa ketemu nanti FK sama A dalam hal ini. Oke, kita masukkan ya. Jadi di sini W masanya 2 kg berarti W-nya 20. Sin 37 itu 3/5, min FK biarkan, sama dengan M-nya 2 dikali A. Ini coret 4. Berarti 4 kali 3, 12. Berarti 12 min FK sama dengan 2A. Kita buat persamaan dalam FK aja. Jadi kalau FK ya sama dengan 12 min 2A. Oke, ini persamaan 1 yang akan kita substitusikan ke yang kedua nanti, rotasi. Sekarang kita masuk ke gerak rotasi.
Kalau gerak rotasi itu kita gunakan hukum Newtonnya sigma tau sama dengan I kali alfa. Tau itu adalah gaya kali lengan. Di sini yang membuat benda berputar itu hanya Fk, semata-mata Fk. W dan N itu sama sekali tidak membuat benda berputar karena titik kerjanya berada di pusat benda, pusat bola pejal. Jadi di sini sigma taunya hanya Fk aja. Lengannya berapa? Jarak ke pusat bola, berarti R atau jari-jari bola. Jadi di sini Fk dikali sama R. Sama dengan I, momen inersia bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Alfa di sini kita pecah atau kita urai menjadi A per R. Alfa atau percepatan sudut sama dengan A atau percepatan linear per jari-jari. Lalu R-nya kita coret. Ini kan coret sama kuadratnya jadi R ya. Lalu R di sini coret sama yang kiri, jadi R-nya habis. Oke, Fk di ruas kiri kita substitusi dengan persamaan 1, 12 min 2A. Jadi kita masukkan 12 min 2A sama dengan 2/5 kali M. M-nya 2 kg dikali A. Berarti 12 min 2A sama dengan 2/5 kali 2 itu 4/5A. Berarti 12 sama dengan 4/5A plus 2A ya. Berarti 2 itu 10/5. Berarti 10 tambah 4, 14/5A. Berarti kalau A ya sama dengan 12 dikali 5/14. Berarti ini coret 6, coret 7. Berarti sama dengan 30/7. Berarti A-nya 30/7, coba kita hitung ya. 30 dibagi sama 7, 4, 28 dikurangi 2, 0, ini koma, 7 kali 2, 14 dikurangi 60, berarti 7 kali 8 ya, 56 dan seterusnya. Jadi 4,28 titik-titik kita bulatkan menjadi 4,3. Jadi A-nya 4,3 meter per sekon kuadrat. Ini hitungannya saya hapus. Nah, sampai sini kita sudah dapatkan percepatan, berarti di sini pernyataan ketiga, kalau kalian lihat, percepatan bola menggelinding adalah 4,3 meter per sekon kuadrat. Berarti ini betul, pernyataan ketiga betul. Sekarang lanjut, di sini kita disuruh mencari apa aja selain percepatan. Ada kecepatan sama energi kinetik ya. Kita cari kecepatan dulu. Kecepatan bola ketika sampai di dasar bidang miring adalah 10 meter per sekon. Nah, gini. Bola ini kan menggelinding dari atas sampai ke bawah bidang miring. Nah, waktu di bawah atau di dasar ini, kita harus cek kecepatannya. Nah, gimana cara carinya? Gini, nah ini kan kita diketahui percepatan. Untuk mencari kecepatan VT, kecepatan di dasar bidang miring, itu ada dua kemungkinan. Bisa diketahui waktunya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar bidang miring, atau jaraknya. Tapi di sini waktu tidak diketahui. Jaraknya gimana? Jaraknya ternyata bisa dihitung. Ini kan segitiga siku-siku. Ada sudutnya 37 derajat, ini ada tingginya 7 meter. Kita pakai trigonometri. Misalkan gini, jarak dari atas ke bawah, dari lintasannya bola pejal, dari atas miring sampai ke bawah dasar bidang miring, misalkan S. Oke, maka kita lihat di sini, ini kan segitiga siku-siku. Berarti S ini sisi miring, lalu yang diketahui 7 meter ini sisi depan. Berarti kita pakai trigonometri sin, karena sin itu depan per miring, ya kan? Jadi sin 37 derajat sama dengan depannya berarti 7 per miringnya itu S. S ini yang akan kita cari. Sin 37 derajat itu berapa? 3/5. 3/5 sama dengan 7 per S. Kita kali silang berarti 3S sama dengan 35. Berarti S sama dengan 35 per 3 meter. Nah, S tahu untuk mencari VT, kecepatan akhir bola waktu di dasar bidang miring, kita pakai rumus yang ini, rumusnya GLBB. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, kita cari VT-nya ya. Jadi sama dengan V0-nya berapa? Kalau tidak diketahui apa-apa, dianggap dimulai dari keadaan diam. Jadi 0 ini. Plus 2 kali A-nya ambil yang ini aja, 30/7, jangan 4,3. 4,3 ini kan bulatan tadi. Jadi kita ambil pecahan aslinya, 30/7. S-nya 35/3. Kita hitung, 30 sama 3 dicoret 10. 7 sama 35 coret 5. Jadi itu 2 kali 10, 20 kali 5, 100. Jadi VT kuadrat sama dengan 100. VT sama dengan akar 100 atau 10 meter per sekon. Berarti di sini pernyataan nomor 1
kecepatan bola ketika sampai pada dasar bidang miring adalah 10 meter per sekon, ini benar. Sekarang kita cari energi kinetik. Nah, di sini gini. Energi kinetik itu juga ada dua macam. Karena tadi kan benda ini menggelinding, berarti mengalami dua gerak sekaligus. Gerak translasi dan juga gerak rotasi. Berarti ada energi kinetiknya masing-masing. Ya, kita hitung energi kinetik translasi berapa, energi kinetik rotasi berapa, baru nanti energi kinetik total bisa kita hitung, tinggal dijumlahkan. Oke, kita mulai hitung dari energi kinetik translasi. Kalau EK, saya kasih nama T gitu ya, EK translasi, ya rumusnya biasa, setengah mv kuadrat. Gini ya, berarti sama dengan setengah M-nya 2, V-nya kita ambil VT yang 10 meter per sekon. Karena kan ini nanti energi kinetik rotasi atau total ini ketika sampai di dasar bidang miring. Ya, jadi translasinya pun kita juga harus hitung yang di dasar bidang miring. V-nya selalu dimasukkan 10 meter per sekon. Oke, 10 kuadrat langsung aja 100. Coret-coret berarti EK translasi, EKT sama dengan 100 Joule. Sekarang lanjut cari EK rotasi, EKR. EK rotasi rumusnya setengah I omega kuadrat. Nah, ini gimana? Ya, kita urai seperti tadi. Setengah kali I-nya 2/5, mr kuadrat. Lalu di sini, omega itu kita ubah. Kita ubah pakai rumus V itu kan sama dengan omega kali R. Berarti kalau misalkan omega, ya sama dengan V per R. Jadi kalau di sini omega kuadrat, ya kita ubah menjadi V kuadrat per R kuadrat. R kuadratnya dicoret sekali lagi. Oke, ini coret lagi 2 dan 2, jadi tinggal 1/5 mv kuadrat. Sama dengan 1/5 M-nya 2, V kuadratnya 100. 5 dan 100 coret 20. Berarti EK rotasi sama dengan 40 Joule. EK translasi 100 Joule, EK rotasi 40 Joule, berarti EK total, ya berarti kita jumlahkan, jadi tinggal 100 ditambah 40, berarti EK totalnya 140 Joule. Kita lihat sekarang. Nomor 2, energi kinetik rotasi bola ketika sampai pada dasar bidang miring adalah 40 Joule. EK rotasi betul 40 Joule, berarti pernyataan kedua betul. Pernyataan keempat sekarang, energi kinetik total bola ketika sampai pada dasar bidang miring adalah 100 Joule. Ternyata salah, harusnya 140 Joule. Yang 100 Joule itu adalah EK translasi. Jadi pernyataan nomor 4 ini salah. Oke, jadi karena pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini benar, maka jawaban soal ini adalah A. Oke? Nah, selain dengan cara konsep yang barusan kita kerjakan, soal ini juga bisa kita kerjakan dengan cara cepat atau rumus-rumus instan, yaitu rumus-rumus yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan kasus benda menggelinding pada bidang miring. Oke, kita langsung kerjakan ya dengan cara cepat. Yang pertama, kita akan cek pernyataan pertama yaitu kecepatan bola atau V. Kecepatan bola ketika sampai pada dasar bidang miring. Itu rumus cepatnya adalah V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Kita masukkan sama dengan akar 2G itu percepatan gravitasi ya, 10. H itu ketinggian bidang miring, 7 meter. Per K itu apa? Gini, ini kan bendanya bola pejal. Bola pejal itu momen inersianya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. K itu adalah bilangan yang di depannya mr kuadrat ini. Jadi K-nya sama dengan 2/5. Seandainya soal ini bukan bola pejal, tapi silinder pejal kan momen inersianya setengah mr kuadrat, maka K-nya setengah, gitu ya. Jadi K itu intinya adalah bilangan di depannya mr kuadrat pada momen inersia benda yang bersangkutan. Jadi di sini K-nya kita masukkan 2/5 plus 1. Sama dengan 2 kali 10 kali 7, 2 kali 10, 20 kali 7, 140. Per 2/5 tambah 1 itu 5/5, jadi 7/5. Yang bawah kita kali balik, berarti sama dengan akar 140 kita kali dengan 5/7. 7 coret sama 140, 20. 20 kali 5, 100. Akar 100 itu 10 meter per sekon. Jadi pernyataan pertama, kecepatan bola ketika sampai pada dasar bidang miring adalah 10 meter per sekon. Ini benar. Kita ke pernyataan kedua, yaitu mencari energi kinetik rotasi bola ketika sampai pada dasar bidang miring.
Ini cara cepatnya atau rumus instannya adalah EK rotasi sama dengan setengah kmv kuadrat. Jadi sama dengan setengah K-nya tadi kan 2/5 ya. M masanya 2 kilo, V kuadrat, V-nya 10 dikuadratkan jadi 100. 2 coret sama 2, 5 coret sama 100 jadi 20. 2 kali 20 itu 40, satuannya Joule. Jadi di sini pernyataan kedua, energi kinetik rotasi bola ketika sampai pada dasar bidang miring adalah 40 Joule juga benar. Kita ke pernyataan ketiga, percepatan bola menggelinding. A itu ada rumus cepatnya juga. A sama dengan rumusnya seperti ini. G dikali sin theta per K plus 1. Sama dengan G 10 sin theta. Tetanya 37 derajat ya, kemiringan bidang miring. Sin 37 derajat per K plus 1 tadi kan sudah kita hitung ya, 7/5 ya. 2/5 plus 1. Berarti sama dengan 10 sin 37 derajat itu 3/5 per 7/5 langsung kita kali balik jadi kali 5/7. 5 dan 5 dicoret. Jadi tinggal 10 kali 3, 30/7. Ini kalau kalian ingat dengan cara manual atau dengan cara konsep juga sama, ketemunya 30/7. Kalau dihitung dengan pembagian bersusun ini dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma, hasilnya 4,3 meter per sekon kuadrat. Jadi pernyataan ketiga, percepatan bola menggelinding adalah 4,3 meter per sekon kuadrat, ini benar. Kita ke pernyataan keempat, energi kinetik total bola ketika sampai pada dasar bidang miring. Ini energi kinetik total, EK tot gitu ya, total maksudnya. Itu ada rumus cepatnya, yaitu setengah dikali dalam kurung K plus 1 mv kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali K plus 1, tadi sudah ya, 7/5. Kali M itu 2 kg, V kuadrat 100. 2 coret sama 2, 5 coret sama 100, 20 kali 7, 140 Joule. Jadi di sini pernyataan keempat, energi kinetik total bola ketika sampai pada dasar bidang miring adalah 100 Joule. Ini salah, karena harusnya 140 Joule. Jadi di sini karena pernyataan 1, 2, dan 3 benar, maka jawaban soal ini adalah A. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat dengan cara cepat atau rumus instan ini langsung kita hitung. Nggak perlu berlama-lama kita gambar bidang miring, gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda, lalu masukkan hukum Newton, baik translasi maupun rotasi untuk mencari percepatan, lalu dari percepatan cari V, baru masukkan rumusnya energi kinetik translasi, rotasi, dan seterusnya. Itu sangat panjang. Ya, itu adalah keunggulan dari cara cepat. Pengerjaannya jauh lebih cepat. Tapi kalian harus ingat rumus-rumus ini. V sama dengan akar 2GH per K plus 1. EK rotasi sama dengan setengah KMV kuadrat. A sama dengan G sin theta per K plus 1. EK total sama dengan setengah dalam kurung K plus 1 MV kuadrat. Ya, itu adalah kelemahannya. Kalian harus menghafalkan banyak sekali rumus. Jadi di sini saya memberikan dua pilihan dengan cara konsep dan dengan cara cepat. Kalian bisa bandingkan sendiri, kalian bisa pertimbangkan lebih enak pakai yang mana dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.